Najwa Mbak Rina, gimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Iya, terima kasih ya Pak. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Siti Ramadhani Ginting. Saya JGP angkatan 11. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu kemari adalah di sini ada tujuan destinasi kebetulan dari guru penggerak. Yang pertama, tujuan saya memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin sudah sering juga kita lakukan ketika melakukan aksi nyata di PNM. Nggak jauh sama dia ini. Kemudian penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Kemudian mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Di sini warga sekolah yang dimaksud berarti kita semua guru, orang tua, beserta semua peserta didik kita. Jadi nanti Bapak Ibu, tujuan saya di sini setelah saya menjelaskan modul 1.4 tersebut, besar harapan saya bisa kita terapkan di sekolah kita ini nanti budaya positif tersebut. Untuk apa? Tentunya untuk jika budaya positif tercipta di lingkungan sekolah kita, pastinya kenyamanan belajar juga tercipta. Tujuan pendidikan juga pasti tercipta. Jadi nanti tujuan kita mengajar pasti ada yang mau kita harapkan dari peserta didik kita. Karena nggak mungkin ngajar kita gitu-gitu aja. Ada harapan kita terhadap peserta didik kita. Kemudian, pengantar di sini sudah mungkin sering juga kita lihat di PNM, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah sebagai tanah atau sawah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Kemudian murid akan bertumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pengajar Pancasila. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah sering kita dengar, terutama di aksi nyata kita. Pertama kali waktu kita membuat aksi nyata itu ada dua, Merdeka Belajar sama Kurikulum Merdeka. Nah, itu kita bahas di situ tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin nggak asing lagi untuk Bapak Ibu di sini. Jadi yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara ini sejauh mana pemikirannya tentang pendidikan sehingga ia dapat mencipta atau membuat filosofi kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa seperti itu dia menciptakan? Kenapa dibuatnya filosofinya kodrat alam dan kodrat zaman? Kira-kira seperti apa pendapat Bapak Ibu di situ? Ada nggak dari kita yang bisa? Mungkin Bapak itu dulu berpikiran seperti ini, sehingga beliau menyatakan kodrat alam dan kodrat zaman itu cocok untuk peserta didik kita. Adakah dari Bapak Ibu yang bisa memberikan saran, boleh, atau menurut saya seperti ini? Adakah Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan? Mungkin ya, kenapa Bu? Zaman ya, mengikuti perkembangan yang ada, yang menurut Ki Hajar Dewantara supaya kedepannya mengikuti keadaan yang sama. Iya, terima kasih Bu, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk dia, tegang kali. Iya, tegang kali, ampun. Jadi kalau yang dikutip dari beberapa buku Ki Hajar Dewantara, beliau ini orangnya bisa kita bilang pada zaman dahulu, tapi pemikirannya kok sampai sekarang ya dipakai. Kira-kira beliau itu pemikirannya beberapa puluh tahun ke depan. Bisa nggak kita berpikiran? Kadang kan kita berpikir seperti ini, aku saja untuk besok aja belum terpikir, sementara beliau ini sudah terpikir beberapa ratus abad ke depan. Iya kan? Kita mungkin besok masih berpikir, aku mau ngapain besok? Dia udah mengerti. Ternyata peserta didik ini nantinya di tahun 2000 sekian udah banyak teknologi, makanya diibaratkan dia di situ
kodrat zaman. Jadi masih cocok dipakai saat ini juga. Masih cocok. Karena beliau itu pemikirannya jauh ke depan. Satu lagi, meskipun dia bukan bapak yang menciptakan filosofi pendidikan, B.J. Habibie, salah satu motivator bagi kita juga. Beliau itu pemikiran pendidikannya sangat jauh, sehingga buku-bukunya bisa dipakai sampai saat ini. Sampai saat ini masih diterbitkan. Dan saya adalah salah satu penggemar beliau dengan ada sekitar 7 bukunya yang sangat terkenal. Dipakai juga di beberapa universitas pendidikan Indonesia. Jadi nanti besar harapan saya setelah kita nanti melakukan ini juga, kita bisa berpikir siswa saya nanti beberapa tahun ke depan mau jadi apa. Karena kan nggak mungkin Bapak Ibu setelah tamat SD langsung jadi polisi. Nggak mungkin. Pasti kita menunggu proses, dan prosesnya itu panjang, nggak cepat. Oke, saya lanjut. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Dapatkah hukuman itu mendisiplinkan siswa? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya? Hukuman itu dapat nggak? Nggak usah siswa. Hukuman dapat nggak mendisiplinkan kita? Iya, benar. Hukuman mendisiplinkan. Kemudian, oke, tapi nanti kita bahas kalau hukuman itu berefek samping. Oke, kita lanjutkan dulu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pernah nggak yang berkesepakatan seperti itu? Termasuk saya mungkin. Kalau tidak mengerjakan PR anak-anak ibu, nanti ngepel di pulang sekolah ngepel. Saya juga seperti itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi kayak gini. Nah, ada di sekolah kita juga beberapa kali dibahas tentang penghargaan atau hadiah. Hadiah itu jika di kurikulum merdeka itu tidak dianjurkan. Terutama kalau kita membuat juara 1, 2, dan 3. Itu tidak boleh di kurikulum merdeka. Jadi, kenapa? Kalau kita mau memberi hadiah, semua siswa wajib dapat hadiah dengan keunggulannya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan di kelas-kelas lain seperti Bu Indah udah pernah ngasih semua sertifikat ya Bu di kelas Ibu. Jadi kalau itulah yang diharapkan kurikulum merdeka, nggak boleh lagi ada juara-juara di dalamnya. Kemudian saya lanjut. Nah, paradigma perubahan. Ilusi guru mengontrol murid. Ini ada yang double, ada salah tadi satu yang ilusi bahwa kritik membuat yang merasa bersalah dapat terkucilkan. Di sini seharusnya yang satu lagi kritik dan salah. Kemudian yang keempat yaitu ilusi orang dewasa memiliki hak untuk ilusi orang dewasa. Kita dewasa tidak yang menjadi guru. Oke. Beranjak dari situ saya memberikan satu Oke, coba diperhatikan. Nah, ada siswa A dan B ada sobeklah secari kertas kecil. Bisa dilihat Bapak Ibu, sobeklah secari kertas kecil. Di sini tuliskan benda, kita bayangkan saya misalkan ini ya. Ini adalah secari kertas. Siswa A, siswa B. Oke, atau saya ambil 2 orang deh. Coba ibu sama ibu ke depan. Bu Dara sama ibu. Oke, coba ibu yang pegang. Kemudian bayangkan di dalam ada sesuatu rahasia yang ibu tulis. Coba ibu remah atau ibu ikat misalkan, baru ditutup. Nah, kemudian Bu Pera
tahu isinya. Kira-kira itu rahasia ibu, ya kan? Ibu nggak pengen orang lain tahu atau ibu lah yang pegang. Kira-kira gimana cara biar ibu ini mau membukanya? Kira-kira, gimana caranya biar dia? Gimana caranya apa yang kamu bilang? Bayangkan kita adalah siswa gitu. Si ibu ini adalah siswa, kamu juga siswa. Berarti saya melakukan membujuknya, Bu. Boleh, gimana cara membujuknya? Coba kamu contohkan. Nah, apa yang kamu pegang itu? Rahasia dong. Coba nih. Aku kan udah teman lama dekat sama Ado. Masa sih yang nggak bisa lihat rahasia Ado? Iya, kamu tidak. Iya dong. Aku nggak kasih tahu sama siapa-siapa. Wow. Oke, terima kasih. Ibu silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita dulu. Nah, di sini yang dimaksud, oke, saya kembalikan setelah melihat itu tadi, saya kembalikan ke sini. Ilusi guru mengontrol murid sama dengan seperti yang kita lakukan. Ini kita ibaratkan Bu Pera tadi yang di sini adalah seorang guru, yang di sini adalah seorang siswa, yang memegang seorang siswa. Jadi di sini seorang guru ini, kalau kita sekarang guru, apapun yang dilakukan siswa kita pengen tahu kan gitu. Sama dengan yang ini. Si ibu A meminta untuk si B membuka kertas, sementara si B nggak pengen kertasnya itu dibuka karena itu rahasia, mungkin rahasia yang bisa membuat malu. Kemudian di sini siswa guru adalah ilusi. Jadi menurut kita Bapak Ibu, kita yang mengontrol peserta didik, padahal itu salah. Kenapa salah? Kalau kita mengontrol dalam artian negatif seperti ini, kamu kalau tidak mengerjakan PR, kamu nggak bisa naik kelas. Jadi kita memaksa dia, iya kan? Sementara dia nggak bisa dipaksa. Peserta didik tidak bisa dipaksa. Nah, kemudian yang kedua itu maksudnya kita nanti jangan seperti itu, jangan memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Kita harus kenali dulu mereka. Memang di kurikulum Merdeka ini sangat capek. 30 siswa kita harus 30 cara untuk mengenali mereka. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu kritik membuat orang merasa bersalah. Misalnya seperti ini kritiknya, bukan kritik dan saran ya, misalkan, nah kenapa kamu ibu? Nggak kasihan kamu sama ibu? Nggak kasihan kamu sama ibu? Nah itu membuat si anak, kita memberikan bahasa agar dia merasa bersalah. Jadi dengan perkataan kita tadi dia merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ibu udah capek loh dari tadi. Udah nggak kamu lakukan demikian? Nah, iya. Kemudian ternyata ada beberapa yang harus diubah dari statement kita itu. Kemudian saja itu yang keempat ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini kita secara tidak sengaja sebetulnya, kalau enggak mungkin ada guru memaksa siswanya. Terkadang kita sudah capek, jadi keluar bahasa memaksa. Kamu kalau tidak kebersihan, besok tengoklah nilainya ibu kurangi. Nah, seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu tidak boleh lagi kita lakukan kepada peserta didik. Sama seperti si A dan si B tadi, kalau memang dia tidak mau membuka kertas tersebut, jangan dipaksa. Tetapi kita beri sesuatu statement, misalkan, oke, kalaupun kamu tidak mau menunjukkan apa yang di dalam tangan kamu itu, tidak apa-apa. Tetapi kalau memang itu hal baik, silakan lakukan. Kalau itu berdampak buruk, jangan dilakukan. Hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan. Nggak boleh memaksa terlalu jauh. Selanjutnya, nah konsep-konsep inti untuk menciptakan
sebenarnya inti dari pembahasan saya hari ini. Yang pertama, ini saya akan satu-satu saya jabarkan. Yang pertama yaitu disiplin positif. Sudah tidak asing lagi mungkin, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan apa itu teori kontrol. Kemudian saya lanjutkan. Enggak jelas ya? Jelas. Oke. Di sini teori kontrol yang dimaksud adalah stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama, realitas kebutuhan sama. Yang kedua, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, di sini saya mau menjelaskan. Kebutuhan kita dan peserta didik sama enggak? Berbeda. Kebutuhan kita sesama guru sama enggak? Sama enggak? Sama atau enggak? Berbeda. Semua kita berbeda. Jadi, dalam hal ini, budaya positif yang dimaksud, jangan memaksa siswa. Kenapa? Karena kebutuhan dia dan kebutuhan kita tidak sama. Kita mungkin ingin dia pintar, tapi dia berbeda. Dia nggak pengen pintar, dia pengen berbakat. Beda pintar dan berbakat. Kita mungkin ingin dia berhasil dalam matematika, sementara dia nggak suka Bapak Ibu matematika. Dia benci. Jadi kalau nengok muka kita pas bawa matematika itu seperti singa menurut dia. Jangan kita paksa. Cukup yang bermakna dalam hidupnya kita ajarkan. Seperti apa? Menghitung, penjumlahan, pengurangan, karena apa? Di dalam kehidupan sehari-harinya itu dilakukan. Jadi kalau dia, menurut dia, kadang perkalian itu nggak bermakna untuk siswa. Kenapa? Bu, kan perkalian kalau kita jajan ke kedai nggak pakai perkalian loh, Bu. Kalau sempat pakai perkalian kita jajan ke kedai udahlah. Jadi pintar bukan kedai kan? Nah, seperti itu sebabnya kenapa siswa kadang ngapain mempelajari jauh-jauh yang ini. Seperti contoh saya ambil matematika. Bahasa Inggris pun boleh saya ambil. Kenapa mesti belajar bahasa Inggris, Bu? Ini tanah karo. Kamu ke Kalanjai, ke Medan nggak pakai bahasa Inggris kok? Bisa kok. Seperti itu paradigma anak-anak ini yang harus kita ubah. Jadi kita jangan marah ketika mereka berbicara seperti itu. Sama dengan yang saya katakan, kebutuhannya berbeda. Oke, yang selanjutnya yaitu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Yang paling penting di sini adalah orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama dengan yang kedua tadi di sini yang saya contohkan. Kalau ibu ini nggak mau membuka kertasnya, iya kan? Yang mengontrol dirinya siapa? Yang mengontrol ibu ini tadi yang menggenggam kertas siapa? Dirinya sendiri, benar Pak, dirinya sendiri. Jadi kalau dia nggak mau buka, itu hak dia. Kalau dia pun mau membuka, itu pun hak ibu itu. Jadi nggak bisa nggak bisa kita guru memaksa untuk mengontrol seseorang. Begitu juga dalam kehidupan kepemimpinan. Nggak bisa seorang pemimpin itu memaksakan kehendaknya untuk bawahannya. Sama juga kita Bapak Ibu, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita untuk peserta didik kita. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita selalu punya motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, waktu di Grand Ori, ada kan kira-kira di Grand Ori? Kira-kira kenapa kita datang tepat waktu? Kenapa kita datang tepat waktu? Karena kita takut ditegur. Masih ada seperti itu dalam hati kita para guru. Kenapa kita tidak datang tepat waktu itu?
materi yang disampaikan tidak full. Kenapa saya cepat datang? Karena saya nggak mau ketinggalan materi. Materi ini sangat penting. Berarti kita juga masih menyimpan hal tersebut, yaitu yang masih kita simpan adalah masih terkait dengan ketidaknyamanan, bukan dari hati kita. Itulah yang dinamakan dengan menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, sama dengan penghargaan yang tadi saya jelaskan tadi. Ketika siswa mendapatkan hadiah, sebuah hadiah atau sebuah uang atau apapun itu yang membuat motivasi mereka. Ketika nggak ada lagi, itu hilanglah motivasi itu. Jadi motivasinya tidak berkesinambungan, tidak kontinu, tidak berkelanjutan. Sementara pendidikan untuk anak kita, untuk peserta didik kita harus berkelanjutan. Untuk menghargai diri sendiri, inilah puncak tertinggi dari motivasi, menghargai diri sendiri. Kenapa kita tidak mau melakukan hal-hal negatif? Karena kita menghargai diri sendiri. Kalau kita sudah menghargai diri sendiri, berarti segala hal yang kita lakukan biasanya menggunakan hati. Menggunakan hati. Ada orang yang seperti ini. Kamu kalau tidak dapat hadiah, tidak mau belajar. Sering nggak kita bilang sama anak-anak kita? Kita sebagai seorang ibu, maaf ya Pak, ibu yang sudah punya anak. Kalau nanti juara anakku, mama belikan misalnya sepatu baru. Mama belikan mobil-mobilan. Nah, dalam kurikulum merdeka itu sebetulnya tidak dianjurkan. Itu tidak. Kenapa? Karena ketika nanti tidak ada lagi perkataan seperti itu, hilang juga lah motivasi belajar anak kita tadi. Kemudian, nah ini ya motivasi tadi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, kemudian lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Apa maksudnya ini, Bu? Nah, di sini adalah bahwa nilai-nilai kebajikan itu apa? Apa nilai kebajikan? Kebaikan. Ya, kebaikan. Biasanya kita tuliskan dalam bentuk apa? Sikap. Terus yang tertuang ke perilaku. Jadi sekarang di kurikulum merdeka itu diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada. Kemudian saya lanjutkan, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi sudah saya bahas, untuk mendapatkan imbalan juga sudah, kemudian untuk menghargai diri sendiri juga sudah. Jadi ketiga motivasi ini pasti ada pernah dalam diri kita. Ketika kita sekolah SD pun pasti ada pernah motivasi yang menghindari ketidaknyamanan sama kayak siswa kita sekarang. Kenapa ini saya kaitkan? Misalkan kalau dia tidak datang tepat waktu, dia kan tidak datang tepat waktu, dia pasti kena tegur sama kita. Jadi dia itu datang tepat waktu karena masih takut dengan teguran kita, bukan karena dari hatinya. Itu juga masih ada dalam melekat dalam diri kita, termasuk mungkin saya sebagai guru. Jadi di sini saya pun menjelaskan budaya positif ini, berharap saya juga berubah, kita juga semua berubah untuk mengubah pendidikan kita. Kemudian saya lanjutkan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas mungkin semua sudah kita terapkan, terutama dulu ada anjuran dari PMK. Saya lanjutkan. Di sini konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita ternyata ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup ini kalau kita dikaitkan mungkin dengan apa kita bertahan hidup?
Jadi kalau peserta didik kita dengan apa? Peserta didik kita dengan apa? Sama juga dengan makan juga, ya kan? Peserta didik kita, cuma nanti ini saya kaitkan dengan yang ada di dalam kelas. Oke, yang kedua yaitu kasih sayang. Masih banyak di antara siswa kita yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang, jadi sibuk mencari kasih sayang di sekolah ini. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Begitu juga peserta didik kita, mereka butuh kebebasan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, kesenangan dan penguasaan. Misalkan ada statement seperti ini. Ada statement seperti ini. Seorang anak di kelas kita, misalkan di kelas kita ada bernama, saya ambil aja dari peserta didik kita ya, si Ariska sangat senang bermain dengan si Dipa. Ketika mereka makan bersama, si Omega datang mengambil ikan si Dipa dan mengambil sayur si Ariska. Bisa dicerna. Si dua anak perempuan tadi makan. Tiba-tiba si Omega tersebut datang mengganggu kedua anak tersebut. Kemudian si anak perempuan tadi mengadu, "Bu, si Omega diambilnya ikanku. Si Omega diambilnya sayurku. Padahal dia juga bawa nasi, Bu." Kira-kira si Omega ini masuk kemana ini? Kebutuhan apa yang dibutuhkan di situ? Kesenangan. Iya, benar. Kenapa kesenangan? Benar, Bu. Terima kasih. Kenapa kesenangan? Karena dia juga bawa nasi. Dia juga bawa nasi. Dengan melakukan hal itu, dia merasa senang. Kalau tadi si Omega tidak membawa nasi, masuklah dia ke sini. Kebutuhan bertahan hidup. Karena apa? Dia juga lapar pasti kan? Jadi dia nggak bawa nasi. Tapi karena dia bawa nasi, kita masukkan dia ke dalam kesenangan. Oke, kemudian seorang anak, si Omega tadi misalkan, mengambil ikan si Ariska dengan kata-kata mengancam. Kalau enggak kau kasih nasimu, kutumpahkan. Kira-kira masuk kemana ini? Si Omega tersebut. Kemana? Iya, penguasaan. Karena apa? Dia sok berkuasa di situ. Kalau enggak kau kasih, dia mengancam. Sering nggak siswa kita melakukan hal itu? Ya, jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh langsung mengarahkan. Karena yang dia lakukan itu, dia kekurangan ini. Dia bukan nakal, tapi dia kekurangan kasih sayang, tidak adanya kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan. Jadi itu harus kita kenali siswa-siswa kita. Jadi Bu, 30 loh siswa kita, Bu. Kayak mana mengenalinya semua, Bu? Ibu ini kurang kerjaan. Iya benar, kita memang kurang kerjaan. Karena di kurikulum kita tersebut, kita memang harus mengenali siswa kita. Harus mengenali itulah tugas kita. Jadi, kalaupun saat ini saya bilang kepada Bapak Ibu, mengajar itu sudah merupakan harus panggilan jiwa. Kalau enggak tercapai kurikulum merdeka itu, enggak akan tercapai. Enggak mungkin 30 siswa di dalam 30 LKP yang didapat, benar enggak? Sementara pembelajaran berdiferensiasi itu bukan cuma kelompok 30 siswa, harus 30 jenis teori belajar kita di sini. 30 jenis variasi mengajar kita di sini. Capek Bu? Ya, memang capek. Tapi kita sudah memilih untuk menjadi guru. Kemudian, yang
kelima yaitu posisi kontrol guru. Coba kalau diperhatikan sering nggak ini diperhatikan guru. Yang pertama yaitu hukum. Patuhi aturan ini. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu dan selalu itu selalu menyalahkan. Itu kita bertindak sebagai penghukum di sini. Ada 5 saya di sini. Nanti akan saya jelaskan yang mana yang seharusnya kita hukum. Jadi kadang refleks kita hukum, termasuk saya. Ketika anak kita mendorong-dorong meja, kamu yang selalu mendorong-dorong meja. Nanti kalau kamu dorong-dorong lagi, Ibu Amiro itu pukul kaki kamu. Itu berarti kita sebagai penghukum. Penghukum kita di sini. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Sama seperti yang saya bilang tadi, sudah ada saya jelaskan. Nah, Ibu udah capek mau menjelaskan di depan. Kamu gak mau mendengarkan. Udah kering tenggorokan Ibu, nak. Kan Ibu di situ. Pasti itu setiap hari kita lakukan, setiap hari. Termasuk saya. Oke, jadi posisi kita di situ sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sering juga kita dulu ini bersama dengan siswa kita merasa bahwa siswa kita itu adalah teman kita. Terkadang Bu, ada orang yang berkata seperti ini. Kalau kita bersama siswa kita menjadi seorang teman, wibawa kita hilang. Benarkah seperti itu? Ada benarnya. Jadi perlu juga kita batasi tanda kutip. Jangan terlalu dekat dengan sesuatu. Benar. Betul memang. Tapi ada tapinya. Ada juga dampak positif. Dengan bertindak sebagai teman, kita lebih gampang tidak mengenali kebutuhan peserta didik kita. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi. Ini masuk kemana itu? Pemantau ini. Sudah sering kita lakukan. Termasuk ke dalam waktu kita membuat keyakinan keras. Ada nggak kita buat? Jika saya tidak siap PR, konsekuensinya ada. Kita minta peserta didik untuk membuatnya. Ada kan? Nah, itu udah masuk ke dalam level 4. Berarti dia juga termasuk level yang tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi daripada level itu, yaitu sebagai manajer. Nah, kalau ini Bapak Ibu, apa budaya positif ini katanya ya, yang inilah yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu tingkatkan lagi kesabarannya untuk menghadapi masalah-masalah di sekolah. Jadi yang pertama, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah pernah. Jadi kalau ada anak kita misalkan yang melanggar aturan, kita tanya dulu. Nggak langsung misalkan tadi dorong-dorong meja, dep. Kamu ya dorong-dorong meja, ambil haul, Pak. Itu tidak benar. Jadi apa? Jadi kalau udah dorong-dorong meja, udah dorong-dorong meja, tetap harus kita tanya dulu ternyata. Tidak langsung tidak dulu. Pertanyaannya apa? Apakah kamu meyakininya? Jadi pertanyaannya seperti ini, boleh seperti ini. Misalkan peserta didik kita, kenapa kamu seperti itu? Kan udah ada kesepakatan kelas kita. Kira-kira kita tunjukkan kesepakatan kelas ini. Yang mana yang awalnya ini? Jadi nggak langsung main menyalahkan, nggak langsung main pukul. Nah, di sini kita harus bertindak sebagai manajer. Jadi di sini kita nggak diharapkan, misalkan siswa kita, jadi kamu kan udah membuat si A menangis. Rencana kamu selanjutnya apa? Nggak seperti itu. Nah, si A sudah menangis. Kira-kira gimana ya kita buat dia biar dia bahagia lagi? Kita biarkan dia yang menghibur si anak yang sudah dibuatnya menangis. Jadi nggak bisa, oh kamu harus minta maaf sama si A. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi kita buat, memang kita sebagai guru ini, di manajer ini, namanya pun udah manajer. Kamu yang ngatur semuanya. Kamu yang
memikirkan untuk mencari solusinya. Jadi kalau si anak tersebut membuat bersalah, kita harus membuat anak tersebut menyadari kesalahannya tanpa memukul. Itu yang paling susah, membuat seseorang menyadari kesalahannya. Jadi itulah tugas kita Bapak Ibu, semoga nanti bisa kita lakukan. Oke. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini ada nilai-nilai apa yang kita sepakati itu masuk kepada keyakinan kelas tadi. Kemudian kita bertanya kepada siswa, kamu ingin menjadi seperti apa? Kita bertanya dulu. Meskipun mereka udah bersalah, bertumbuh-tumbuhan, nggak boleh langsung dipukul. Ditanyain lagi, menginterogasi. Di sini peran kita udah lebih daripada polisi ya. Menginterogasi, cari masalah, mendapatkan solusi, udah lebih daripada polisi. Tapi enggak, yang buat polisi jadi polisi juga karena guru berarti guru hebat. Kemudian di segitiga restitusi ini, di sini nanti ada, coba diperhatikan dulu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini yang harus kita katakan. Kita tengok dulu. Berbuat salah itu hal yang manusia. Jadi kita bilang seperti ini sama anak. Mungkin udah pernah juga selalu dari anak ibu tanpa kita sadari. Kenapa kamu tadi mau si anakku? Coba bilang dulu. Jadi mungkin dia nanti nggak mau langsung mengucapkan kalau kamu nggak mau menunjukkan alasannya atau menyatakan apa alasannya. Ibu juga pernah berbuat salah sama seperti yang kamu lakukan. Waktu ibu SD nak, ibu pukul si A loh, sampai seperti ini loh. Kalau kita terus seperti itu, dia nanti jadinya terbuka. Jadi kita bilang, ibu dulu nakku, ibu juga dulu pukul si A loh. Sampai dia ngomong sama mamanya, dilaporkannya ibu sama kepala sekolah, dilaporkannya. Nanti dia sendiri yang ngomong, ibu sebenarnya tadi seperti ini. Itu harapan kita, nggak semua anak juga seperti ini. Ada yang dia buka. Jadi itulah bagaimana cara kita untuk mencari tahu, memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik agar si anak tersebut bisa terbuka dan menyadari kesalahannya. Selanjutnya, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Sama seperti 5 kebutuhan dasar tadi, si anak omega tadi ngambil nasi, ngambil sayur dan ikan kawannya, padahal nasi dia ada. Nanti kan bukan karena inginnya dia makan, inginnya atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu bertahan hidup, tetapi memang karena kesenangan dia. Bisa saja anak ini di rumah tidak mendapatkan kesenangan, tidak mendapatkan kesenangan. Kemudian selanjutnya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa diperhatikan apa yang dikatakan dulunya di situ. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ini tadi masuk kemana tadi kalau yang 5 posisi kontrol guru tadi? Masuk kemana nih? Sebagai pembina kah? Sebagai teman kah? Membuat rasa bersalah kah? Memberi konsekuensi kah? Atau sebagai manajer? Sebagai apa? Saya teman. Teman ya? Coba kita. Jadi, apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Jadi Bapak Ibu di sini
Kalau segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan, baru menyelesaikan itu lebih kepada posisi manajer. Posisi manajer ya. Jadi di sini diharapkan kita semua dapat menyelesaikan masalah peserta didik kita sebagai manajer, bukan sebagai pembentuk atau tingkat level yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin bertanya ini tentang kasus di sekolah yang terjadi di sekolah kita ini. Sempat juga saya berbincang dengan beberapa guru di sini. Kayak mana cara kita ya Bu, agar siswa kita ini dia membersihkan taman, membersihkan lapangan tanpa disuruh, tanpa harus dihukum, tanpa harus dipanggil-panggil. Gimana caranya? Kalau kita tadi seorang guru, gimana cara kita memahamkan kepada mereka biar mereka mengerjakan itu tanpa disuruh, memang dari hati mereka. Gimana kira-kira caranya? Ini sering terjadi di sini karena kan setiap pagi kan, ayo anakku, iya anakku, kulik sampah. Saya pribadi selalu, nakku 10 satu orang ya, lapor sama ibu. Saking ketakutnya nggak diambil anak sampai saya bilang lapor sama ibu ya. Padahal pun saya nggak mungkin semua saya tahu kan. Iya kalau lapor, kalau enggak tetap juga dia masuk. Saya mana tahu, nggak bisa mengontrol semuanya. Jadi kayak mana lah cara kita menerapkan budaya-budaya positif itu agar itu dilakukan anak kita. Sama juga, coba kita kembalikan ke diri kita. Kayak mana lah kita harus berpikir, bertindak, atau apa yang harus kita pikirkan supaya datang ke suatu seminar itu kita tepat waktu, bukan karena teguran. Kayak mana kita harus? Ini kita dulu mengubah diri kita ya, jangan kita. Kayak mana kita harus ini? Biar kita dulu berubah tanpa adanya penghukum. Karena jujur, ibu orang Indonesia kebanyakan jadi penghukum. Di satu institusi rata-rata penghukum. Kenapa di Jepang mereka ketika anak TK itu bukan diajari belajar matematika, bukan seperti itu, tapi diajarkan attitude. Misalkan kalau menyeberang jalan itu seperti ini, kalau ke kamar mandi itu seperti ini, diajarkan membuang sampah ke tempatnya. Jadi bisa saya bilang sekolah kita ini jika masih siswa belum membuang sampah ke tempatnya, berarti kita belum berhasil menerapkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sejauh apapun kita berbicara tentang profil pelajar Pancasila, kita tetap gagal. Jadi bisa nggak Bapak Ibu kasih saran? Bu, karena ini nggak mungkin saya lakukan nanti sendiri Bapak Ibu, harus kita sama. Bu, gimana caranya biar nanti di sekolah kita ini siswa kita itu udah buang sampah di tong sampah ya, bukan di lapangan. Gimana cara kita memberinya kesadaran? Coba, gimana Bapak Ibu? Atau jangankan siswa Bu, saya aja sering buang sampah sembarangan, apalagi siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus memulai diri kita sebagai teladan. Kira-kira bisa nggak kita di sekolah ini jadi teladan? Bisa nggak kita jadi teladan? Harus bisa ya Bu, harus bisa. Kalau nggak bisa nggak usah menjadi guru kata orang nanti. Berarti harus bisa memang siap atau nggak siap harus bisa jadi teladan. Berarti Bapak Ibu, budaya positif ini dimulai dari diri kita. Nanti kalau saya melakukan kesalahan, kamu nasihati saya. Itu dulu kita contohkan kepada peserta didik kita. Kemudian kalau ibu pun membuat kesalahan, saya pun siap memberikan, Bu itu salah.
kata ibu kita udah nyambung. Ya Vera yang sering nyapu ya. Terima kasih buat guru SD 23. Terima kasih juga buat Bapak dan Pak. Di sekolah kita ini selalu kita betul. Sebenarnya itu bukan membuat kita tidak punya harga diri. Terkadang saya juga berpikir, kok bisa saya yang nyabu? Saya kan guru. Nah, tidak salah. Dengan kita menyapu tadi, memberi contoh, meskipun anak kita yang bisa punya pun nggak dapat sampahnya, nggak apa-apa, nggak usah kita marahin. Yang penting kamu udah ngikut berapa. Berarti itu kita memberi contoh ini. Itulah yang dimaksud dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian, apalagi yang bisa mereka pelajari dari kita? Waktu datang kita tepat waktu. Pernah nggak Bapak Ibu datang terlambat, terus sampai, kok Ibu terlambat? Kita lihat sama anak kita. Iya, itu terlambat. Udah terlambat. Ngapain kamu nanya Ibu terlambat? Nah, nggak gitu. Enggak ya, SD kita nggak pernah. Iya anakku, Ibu tadi terlambat. Ibu minta maaf ya, tadi ada dengan kita minta maaf tadi, kita berharap loh siswa kita besok datang ketika kita, nak kamu kok terlambat nakku? Iya Bu, maaf ya Bu. Kata maaf itu harapan kita besok-besok nggak lagi gitu. Kata maaf itu meminta kita untuk peserta didik kita ini besok-besok nggak lagi. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan. Jadi sama kayak kita tadi di sebuah seminar, ini seminar aja nih saya jelaskan, nggak juga harus seminar. Kalau ibu ini ke gereja, kalau gereja terlambat pun nggak ada yang marah. Ada yang marah Bu? Nggak ada kan? Tapi kesadaran diri kita lah ya kan. Kalau terlambat kita ke gereja, ya mungkin nggak. Aku harusnya tadi kita dapat nikmatnya 100% jadi 80%. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud dengan kita datang dengan hati kita. Maunya peserta didik kita juga seperti itu. Maunya nggak apa-apa maunya dulu sekarang. Nanti mungkin kalau mengubah Bapak Ibu, siswa kita jauh lebih pintar daripada apa ya saya bilang, jauh lebih pintar daripada buku yang mereka ambil sekarang. Mereka bisa belajar dari internet. Sekarang saya tanya dulu, kalau masalah matematika, bahasa Inggris, dan semua pelajaran yang ada dalam buku kita itu bisa nggak kita ajarkan? Saya ajarkan hari ini perkalian, satu hari bisa tuntas enggak? Nggak bisa tuntas kan? Oke, kalau mungkin 2 kali pertemuan bisa tuntas, 3 kali bisa tuntas. Kalau kita mengajarkan etika moral, nggak bisa tuntas sehari, setahun pun belum tentu tuntas. Jadi, kenapa budaya positif ini sampai harus diseminarkan seperti ini? Karena memang sangat penting. Kenapa? Di Indonesia ini, Bapak Ibu, tidak kekurangan orang pintar. Betul atau enggak? Di Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Bahkan Google jauh lebih pintar daripada manusia. Tapi bisa nggak Google ini memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk? Bisa nggak di Google ini memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk? Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak? Si Google ini? Iya, tidak. Kenapa? Di Google ini apa apapun ada. Mungkin tergantung kita kan gitu, sebagai posisi kontrol. Kamu mau ilmu, berhenti cuma 2 menit.
Kenapa sekarang kurikulum merdeka nggak menganjurkan yang pintar matematika, yang pintar bahasa Indonesia, yang pintar bahasa Inggris nilainya 99 atau 100 nilainya? Kenapa nggak dianjurkan juara lagi? Kenapa pada zaman dahulu itu penting kali Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, kami juga dulu SD atau SMP sama seperti ini. Kita semua pasti mengemban itu, menjalaninya. Kira-kira ada nggak kamu berpikir seperti ini? Iya dulu SD kok nggak pernah belajar, bajunya cemong-cemong, mukanya cemong, ibunya nomor 11. Ini kok sekarang banyak kali duitnya ya? Kok sukses sekali dia ya? Anak-anaknya udah kuliah, loh semua jadi polisi lagi. Padahal dia tamat SD pun enggak. Ada enggak kawan kita yang seperti itu? Ada loh yang sampai dia juara kelas selalu 1, 2, 3. Dia selalu kelas sampai kelas 6 selalu juara umum. Pada saat kuliah ambil jurusan yang paling bagus. Pada saat bekerja masuk ke lingkungan kerja, dia tamat UGM, tamat apa tuh? Nggak diterima loh. Ada loh yang seperti itu. Padahal dia pintar, serius. Kira-kira kenapa? Kenapa lebih dibutuhkan? Kenapa tidak yang pintar matematika tadi lebih sukses? Ketimbang siswa yang bermalas-malasan lebih fokus kepada, misalkan, kalau zaman sekarang ada 2 siswa ini, saya ibaratkan Bapak Ibu, 2 siswa. Yang satu jadi content creator, yang satu jadi guru. Menurutmu, yang mana yang paling sukses di antara 2 ini kalau zaman sekarang? Iya, content creator. Kalau zaman dulu, kalau udah jadi guru udah kamu paling kayak gini tuh. Kenapa? Karena untuk kuliah aja pun susah. Gak sama seperti sekarang. Kalau sekarang kuliah berserak di mana-mana. Itu makanya nggak bisa kita paksakan. Itu makanya Bapak Ibu, kenapa sekarang konten kreator bisa dikatakan lebih sukses, sementara guru belum bisa dikategorikan sukses. Kenapa? Kehidupan kita guru ini masih pas-pasan. Sementara konten kreator ini nggak seperti itu. Tapi itu adalah panggilan jiwa ya, jangan menggunakan panggilan jiwa. Itu bahaya. Itulah perbedaannya kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Kata Pak Ki Hajar Dewantara. Kalau zaman sekarang nggak lagi yang ditengok itu, nggak lagi yang juara 1 yang harus ditengok. Misalkan ada seseorang yang pintar matematika, itu besar. Yang satu kakinya patah. Dia cuma ahli montir. Nggak sekolah lagi. Si yang tinggi besar ini jadi polisi. Si yang bapak yang cacat ini jadi ahli montir. Tapi dari bawah sampai ke internasional. Kira-kira itu kodrat alam kah atau kodrat zaman atau gimana itu konsepnya? Kira-kira kalau kita zaman sekarang ini yang dibilang berhasil itu yang mana? Bapak yang pendidikannya tinggi jadi pengangguran kah? Atau yang si bapak tadi yang nggak sekolah tapi bisa menghasilkan duit? Itu kalau zaman sekarang, ya kan? Itu makanya tadi saya bilang nggak boleh
A udah, tapi kita ganti B kayak ibu yang sudah melakukannya. Satu kelas kalian yang sedia semua luar biasa, itu sudah menerapkan budaya positif. Itu salah satu contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Kedepannya nanti akan kita buat bagaimana. Kira-kira sampai di sini penjelasan saya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Masa ada pertanyaan S? Sudah jelas apa ya? Jelas apa yang mau jelas ini? Saya aja nggak jelas dong. Ya, bagaimana cara kita memotivasi murid ini? Jadi kita Bapak Ibu udah siap ini jadi teladan kan? Berat kan tugas itu? Sangat siap, Bu. Berat tugas itu sebenarnya. Berat jadi guru ini. Tugas kita banyak, lagi lagi. Harus lagi kayak gini ya. Kalau mau jadi terus lagi kayak gini. Tapi ambil positif. Dari kalau ada nanti pemimpin atau apapun, kita semua bakalan jadi pemimpin. Pemimpin di rumah kita, pemimpin di sekolah, pemimpin untuk anak kita, pemimpin untuk peserta didik kita. Jangan memaksakan kehendak. Buatlah motivasi-motivasi untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi nanti yang kita lakukan itu bermakna. Sama dengan kita mengajar kepada siswa, kita memberikan sesuatu yang bermakna kepada peserta. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Setelah ini nanti besar harapan saya, kita dapat melakukan di sekolah kita masing-masing. Nanti kita kerjasama. Kalau saya sendiri nggak bisa, saya pun nggak mau menyerah. Jadi Bapak Ibu, kerjasama kita sama-sama nanti kita berhasil. Yang belum nanti guru penggerak, kamu pun tes lagi tahun ini, saya yang membantu. Saya siap membantu. Yang penting itu untuk kebaikan kita. Kesusahan itu adalah kesusahan saya. Itu dulu kita terapkan, kesusahan Bapak Ibu, kesusahan saya. Kita contohkan sama peserta didik. Jangan ngomong hehehe. Kita contohkan dulu, kita beri contoh. Semoga nanti setelah ini budaya-budaya positif, nilai-nilai kebajikan terlaksana di dalam sekolah ini. Saya tidak terlalu jauh membahas tentang berakhlak mulia, karena mungkin saya pun belum 100% bisa melakukan akhlak mulia di dalam sekolah ini. Tapi besar harapan saya Bapak Ibu, kita bisa melakukannya bersama-sama. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila tadi penyampaian saya kurang jelas atau ada yang menyinggung hati Bapak Ibu, saya minta maaf. Terima kasih. Close dulu untuk kita semua. Menit